Punan menikmati Ramadan. Ini pastinya biar semua teman Pro 2 tahu ya gimana caranya mungkin bertobat di bulan yang baik ini, di bulan yang penuh berkah ini. Gimana? Udah siap Kak Ustadz dengan materinya? Insya Allah, insya Allah. Oke, kalau gitu silakan Ustadz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah. Ma ba'd. Pemirsa Perwakilan Makassar ya, RRI Perwakilan Makassar. Ya. Ada Mbak Nindi. Assalamualaikum Mbak Nindi. Semoga senantiasa dikembangkan karena Mbak Nindi ini sebagai salah seorang bersejarah bagi masyarakat. Amin. Oke, baik. Nah, tema kita hari ini adalah air mata taubat menjemput ampunan menikmati Ramadan. Baik, kita mulai dulu dari kata yang pertama, air mata. Jadi air mata ini dalam Al-Quran maupun dalam hadis itu sering dikaitkan dengan orang yang bertaubat. Ya. Bahkan disebutkan dalam salah satu ayat bahwa orang yang menangis lantas kemudian meminta taubat kepada Allah maka diharamkan itu disentuh oleh api neraka. Ya. Nah, ini luar biasanya ini kita kemudian mengeluarkan air mata dalam rangka meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua tentang taubat ini. Taubat kalau dalam bahasa Arab itu bermakna kembali. Jadi dalam bahasa Arab ada namanya akar katanya tabayatu itu bermakna kembali. Ini kalau kita lihat kisahnya Nabi Adam, nenek moyang kita ya, nenek moyang kita, itu sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala di surga. Makanya kalau kita lihat dalam Quran surah Al-Baqarah, Allah menyampaikan dalam larangan mengambil buah ya, Ya. la takrabu hazihi sajarah. Di situ menggunakan kata hazihi. Itu menunjukkan posisinya dekat. Karena kalau kita pasti bilang ini posisinya kita dekat ya Mbak Nindi ya. Iya Nah, Ustadz. misalnya Mbak Nindi menunjuk ke mic-nya itu, ini mic, tidak mungkin bilang itu mic. Jadi Betul. ini menunjukkan bahwa posisi Allah dengan Nabi Adam waktu itu dekat. Hmm. Tapi setelah itu karena Nabi Adam akhirnya mengambil buah khuldi itu, akhirnya diturunkan ke dunia. Iya Ustadz. Nah, sehingga ketika kemudian berkaitan dengan itu, Allah menyampaikan tentang bagaimana untuk kembali. Di, bukan hanya manusia yang kembali kepada Allah. Jadi Allah ya yang lebih dahulu kembali kepada kita. Apa buktinya? Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah lanjutan ayat tadi, Allah berfirman kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul nahbitu minha jami'an. Jadi ketika Allah menyampaikan kepada Nabi Adam, wahai keluarlah engkau dari surga ini. Tapi kemudian Allah menyampaikan, fa'imma ya'tiyannakum minni. Tapi nanti kalau ada penyampaian dari kata Allah, hudan dalam bentuk petunjuk, faman tabi'a hidayah, maka barang siapa yang mengikutinya fala khaufun wala hum yahzanun. Ini menunjukkan bahwa Allah itu ketika memberikan hukuman ke Nabi Adam langsung diberikan solusi. Ya, jadi nanti kalau datang petunjuk dari kata Allah, ikuti petunjuk itu, maka fala khaufun wala hum yahzanun. Diberikan ketenangan dalam hidupnya dan diberikan kebahagiaan, tiada kesedihan. Atau dalam surah lain, dalam ayat lain di dalam Quran surah Al Imran 133 Allah berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatun as-samawat." Allah sendiri yang
meminta kita untuk segera menjemput pengampunannya Allah ini. Jadi ini kita bisa kemudian akhirnya memahami bahwa sesungguhnya Allah lah yang lebih dahulu menginginkan kita kembali, baru kita kembali. Makanya kan mohon maaf, biasanya kalau sudah berumur tua itu paling banyak mengisi masjid Betul, karena Ustaz. panggilannya sudah banyak. Hmm, Rambutnya sudah putih. putih, giginya sudah rontok, Hmm, lututnya sudah berkarat mungkin ya, sudah iya. kaku. Itu adalah bukti bahwa Allah sedang memanggil. Makanya kita diminta untuk segera kembali kepada Allah. Mungkin itu dulu pengantar dari Hmm. saya, Mbak Dini. Masya Allah, singkat tapi ternyata sudah mencakup hampir semuanya Ustadz ya. Kenapa manusia harus tobat, terus kenapa juga eh, apa ciri-ciri sebenarnya Allah sudah memanggil kita untuk bertobat begitu ya. Tapi mestinya memang tidak menunggu usia tua ya Ustadz ya. Betul. Oke, nanti kita tanya-tanya dulu sama Ustadz, tapi ada beberapa lagu dulu yang mau lewat. Jadi Ustadz kita istirahat dulu sebentar, nanti masuk sesi tanya Baik. jawab. Insya Teman berdua jangan kemana-mana.
teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih ditanya Pak Ustadz, masih juga ngobrol bareng sama Ustadz Dr. Abdul Ghani, STHI MTHI. Ini tentang air mata taubat menjemput ampunan menikmati Ramadan nih. Tadi udah dikasih pengantar untuk kita semua teman Pro 2 mengapa pentingnya sebagai umat manusia itu harus bertobat ya Ustadz ya kurang lebih. Nah sekarang ada beberapa pertanyaan nih Ustadz yang hadir dari teman Pro 2 ini salah satunya Ustadz ini katanya kalau bulan Ramadan itu memang sering dikaitkan dengan taubat gitu, bahkan ada istilah katanya bulan Ramadan itu momen terbaik untuk meriset diri ini Ustadz. Nah kenapa sehingga dikatakan seperti itu Ustadz, kenapa tuh? Ya, betul. Hmm. Jadi kalau bulan Ramadan itu kan istimewanya banyak sekali ya, Mbak. Iya Ustadz. Jadi salah satunya dalam hadis itu kan disebutkan man qama ramadhana Hmm. imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Hmm. Dan di ayat lah di hadis lain man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Hmm. Bahkan ada satu lagi hadis man qama fi lailatul qadar Hmm. ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ketiga hadis ini menunjukkan keutamaan bulan Ramadan, utamanya dalam memohon ampunan. Hmm. Jadi untuk siangnya kita diberikan hadis man shoma, barang siapa yang berpuasa, Hmm. maka itu Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Hmm. Jadi tidak terkecuali dosa-dosa kita, Ya. seluruhnya dihapuskan oleh Allah Subhanahu. Hmm. Dan untuk malam harinya, mangkoma barang siapa yang menegakkan salatnya Hmm. itu dengan sungguh-sungguh firalahu zambi. Jadi ketika siang ada puasa sebagai peluang besar diampuni oleh Allah, malam Allah berikan peluang yang sama. Hmm. Bahkan ditekankan 10 terakhir bulan Ramadan ketika kita mengejar malam Lailatul Qadar itu 24 jam. Kemudian Allah ingin pastikan kepada kita diampuni segala dosa-dosa kita. Makanya ini penting karena kalau HP saja kalau sudah penuh memorinya, Betul. kita tidak pindah-pindahkan atau tidak kita upgrade penyimpanannya itu melambat ya, Hmm. melambat. Diri kita pun begitu. Kalau terlalu banyak dosa, hati kita dipenuhi dengan tinta-tinta hitam, Hmm. akhirnya mungkin tidak bisa dimasuki oleh cahaya. Makanya bulan Ramadan kenapa dianggap waktu terbaik? Karena memang Allah mengobrol pengampunannya 24 jam tanpa terkecuali. Hmm. Nah, jadi ini waktu terbaik lah untuk kita memohonkan ampun pada kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, Masya Allah. Jadi manfaatkan waktu ini teman Pro 2 ya. Sisa 18 hari lagi. Kalau misalnya ibadah malamnya kurang ya, jangan sampai kita nggak pernah tahu ya masih bisa ketemu di bulan Ramadan tahun depan atau enggak Ustadz ya. Ya, betul. Betul. Nah, berikutnya nih Ustadz, terkait mungkin dengan kapan sih sebenarnya manusia itu harus bertobat? Apakah menunggu dosa besar dulu baru bisa benar-benar bertobat Ustadz? Ya, jadi taubat ini sebetulnya jangan menunggu nanti betul-betul dosa besar baru kita lakukan. Saya punya sebuah kisah dulu diceritakan ada seorang yang bertemu dengan seorang pendosa. Ya Ustadz. Dia ketemu ternyata ini sebetulnya adalah iblis yang menyamar. Jadi Hmm. ditanyalah si iblis, kenapa engkau begitu menikmati permohonan ampunmu itu kau menangis menjadi-jadinya. Hmm. Maka iblis ini mengatakan, lakukanlah dosa yang berat, lantas kamu akan merasakan nyamannya itu memohon ampun. Akhirnya si orang saleh pilih mau dosa apa? Hmm. Ada pilihannya, ada minum khamar, ada berzina, ada membunuh. Dia pikir-pikir, ada tiganya ini kalau saya membunuh bahaya, berzina juga tentu. Dia pilih minum lah. Jadi dia akhirnya mengikuti saran iblis yang menyamar tadi supaya bisa merasakan bagaimana itu meminta ampun dalam keadaan berdosa. Oke. Makanya dia coba untuk minum, nah ternyata akhirnya
Dia minum, mabuk, ketemu perempuan, dia akhirnya berzina. Hmm. Ketika dia sadar berzina, akhirnya dia bunuh perempuan supaya tidak keluar aibnya. Ini sebuah kisah yang menunjukkan kepada kita bahwa meminta ampun itu tidak perlu menunggu kita punya dosa. Hmm. Jadi jangankan dosa besar, sebelum kita melakukan dosa pun perlu memiliki rasa bahwa kita senantiasa berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga itu. Jadi kita seharusnya, makanya kita setiap sholat ya, Ya, Ustaz. setiap sudah sholat kita beristighfar kepada Allah, bukan karena kita banyak dosa, tapi kita ingin memastikan kita itu senantiasa bersih dari dosa. Begitu Mbak Nindi. Oke, berarti tadi cukup menarik juga Ustadz ceritanya bahwa tadinya cuman memilih melakukan satu dosa gitu, tapi akhirnya in the end ternyata semua dosa juga dilakukan gitu. Jadi tidak ada yang namanya maksudnya udah dosa ini mau saja deh saya daripada dosa ini, karena ternyata dosa apapun itu akan membuka pintu dosa lainnya ternyata Ustadz ya. Seperti itu. Nah, Betul, betul, betul. nah ini Ustadz, kadang-kadang kalau anak muda, mungkin teman-teman saya, angkatan saya itu banyak yang merasa gengsi, merasa kayak minder begitu Ustadz untuk mengakui dosanya di hadapan Allah. Itu kayaknya apa ya, kita sudah tahu kayak jika kalau misalnya kita ke orang tua, kita ada salah, tapi kalau kita mengaku takut dimarahi. Nah, banyak juga mungkin beberapa teman P2 yang akhirnya tidak bertobat, tidak mengakui dosa ke Allah karena ada rasa takut, ada rasa minder gitu Ustadz. Nah, untuk menyikapi hal seperti itu sebenarnya apa sih yang harus dilakukan? Halo Ustadz. Halo. Nah, teman bodoh, kalau misalnya kamu sambil menunggu Ustadz begitu ya, kita terhubung kembali. Ini buat kamu yang mau bertanya-tanya tentang taubat, utamanya keutamaannya di bulan Ramadan ini seperti apa, mungkin tata cara bertobat gitu. Silahkan kamu boleh bertanya di 0811 410 968 WhatsApp-nya. Nah, kembali lagi bersama Ustadz nih. Ini aku Sudah tergabung ini dia. kenapa Ustadz? Dan suara Ini terkendala jaringan ya sepertinya ya. Sudah normal kah? iya terkeringan ini. Oke. Sudah jelaskah suara saya Ustadz? Jelas, jelas. Jelas, Masya Allah. Kalau kita lanjut aja Ustadz ya. Ini tentang tadi nih, banyak mungkin teman P2 yang merasa minder ataupun gengsi atau bahkan takut Ustadz untuk mengadu ke Allah tentang dosa-dosa yang dilakukannya. Nah, kira-kira bagaimana sih caranya supaya kita menghilangkan rasa itu tuh, Ustadz? Karena ini penting banget ya sebagai modal awal kita untuk bertobat. Ya betul Mbak Nindi. Jadi seluruh orang sebetulnya, Iya. terkhusus mungkin remaja-remaja kita ya, remaja yang mungkin masih banyak rasa takut dalam dirinya, ragu-ragu kebanyakan. Ya Ustadz. Maju takut tidak diampuni, mundur semakin berdosa. Iya. Jadi Allah berfirman dalam Al-Quran surah Az-Zumar itu ini menarik sekali sebetulnya. Kita kemudian senantiasa tanamkan dalam diri kita. Allah itu panggil kita dengan panggilan yang begitu lembut. Jadi biasanya kalau kita marah sama orang, tadi contohkan ya, ada anak Iya muda Ustadz. takut sama orang tua, karena Iya. takut bapaknya marah, Iya Ustadz, itu keluar sering. nanti kata-kata kasar, Iya. mentalnya jatuh dan lain sebagainya. Tapi kita menarik, Allah dalam Quran surah Az-Zumar itu manggil kita dengan panggilan yang lembut. Qul ya ibadi. Jadi Allah itu panggil, wahai hamba-hambaku. Alladzina asrafu ala anfusihim. Jadi yang dimaksudkan di sini ialah hamba-hambanya yang melakukan israf. Apa itu israf? Israf adalah orang yang berlebih-lebihan dalam melakukan dosa.
Makanya kalau dijelaskan oleh ulama dalam tafsir, kiranya ada 1.000 dosa, dia baru lakukan 999, dia akan lakukan yang satu dosa itu, gatal Hmm. tangannya. Hmm. Untuk menunjukkan bahwa israf itu orang yang begitu banyak dosanya. Hmm. Allah dalam firman-Nya, Hmm. Allah sampaikan, "La taqnatu billah." Hmm. Jadi jangan berputus asa terhadap rahmat. Ya, Ustaz. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Hmm. Jadi Allah sampaikan, sebanyak apapun hamba-hambaku, Hmm. jangan pernah berputus asa terhadap itu. Hmm. Nah, karena Allah akan mengampuni segala dosa-dosa kita, bahkan dosa syirik sekalipun Allah ampunkan selama kita meminta sebelum kita wafat. Nah, jadi karena memang dalam Al-Quran ada disebutkan juga bahwa ada dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah, yaitu dosa syirik. Nah, tapi ulama menjelaskan bahwa syirik ini bisa diampuni sama. Hmm. Jadi untuk seluruh yang Hmm. persa sebanyak untuk kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dia teman dua ya. Jadi masa sama Tuhan sendiri, sama penciptanya sendiri gitu, masa masih takut gitu. Padahal udah jelas banget bahwa Allah Maha Pengampun. Bahkan untuk memanggil kita bertaubat aja panggilannya tuh dengan lembut ya, gitu ya Ustadz ya. Nah, untuk teman Pro 2 juga yang masih mau bertanya itu masih boleh sekali ya di 08114109668 WhatsApp-nya, Instagram-nya juga boleh ya di RRI_RRI_ Makassar. Bener gak sih? RRI_2 Makassar. Aku tungguin juga di RRI Digital, make sure kamu download di Play Store kamu. Nah, ada yang lewat dulu nih sambil kita nunggu connection kembali dengan Ustadz kita hari ini. Kita saat jeda dulu Ustadz, nanti kita kembali lagi sesi tanya jawab. Iya, oke ya.
Izin Ustadz, karena ini Zoom-nya bukan premium, jadi dia ada batasnya 40 menit. Jadi kita kasih keluar dulu Ustadz, nggak apa-apa nih nanti kita invite lagi Ya, masuk Ustaz. kembali. Ya, oke, baik. Belum Pipro. Siap Ustadz. Siap. Link baru jadinya Kak. Link baru. Ada di WhatsApp itu. Di bawahnya forum. Refleksi Ramadan bersama tokoh inspiratif, menyejukkan jiwa dan Iya, yang di bawah di atas forum dia itu. Iya. Oke, Ustadz, sebentar lagi 2 menit lagi kita mulai Ustadz. Ya.
96,8 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Masih membahas tentang air mata taubat menjemput ampunan menikmati Ramadan. Tadi ada pertanyaan yang cukup menarik tentang rasa malunya kita menghadap Allah, padahal Allah sudah memanggil kita dan tidak akan menegur kita dengan keras ya Ustadz ya. Tapi jadi nggak usah minder apalagi sampai malu. Nah, ini pertanyaan berikutnya nih Ustadz nih tentang gimana ketika manusia bertobat tapi setelah tobat nanti mungkin 2 bulan kemudian 3 bulan kemudian masih melakukan atau mengulangi dosa ataupun kesalahan yang sama Ustadz. Nah, seperti apa sebenarnya Islam memandang hal itu? Oke, baik. Jadi ini dalam Al-Quran sendiri, dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 222 itu Allah sendiri menyampaikan kepada kita, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya Allah itu suka betul orang yang bertaubat. Dan ini digambarkan dalam hadis pula bahwa ketika ada orang yang mendekati Allah sejengkal, maka Allah akan mendatanginya sehasta. Ya, sehasta itu mungkin sepanjang siku ya kendangan. Yeah. Kemudian kalau ada hambanya yang datang dengan berjalan menuju Allah, maka Allah begitu gembira hingga berlari menuju kepada hambanya itu. Jadi sekiranya kita kan manusia memang ya, hari ini taubat, Iya. besoknya mungkin jangan tunggu bulan, besoknya mungkin sudah maksiat lagi. Astagfirullah. Tapi Allah itu suka kalau kita senantiasa bertaubat. Tapi jangan juga akhirnya direncanakan. Iya betul. Nah, besok saya ini. Ini bisa jadi kita melakukan kemaksiatan itu ya namanya iman itu kan masuk dan keluar itu iman. Atau bahkan ulama lain katakan yazid wa yanqus, bertambah dan berkurang. Kualitas keimanan itu juga mempengaruhi dosa-dosa yang kita lakukan. Jadi Allah tidak pernah bosan-bosan menerima itu. Bahkan hanya sedikit kata dalam Al-Quran, Allah mulai dengan kata yuhibbu. Allah cinta betul terhadap perbuatan. Salah satunya Allah menyebutkan at-tawwabin, orang-orang yang senantiasa bertobat. Insya Allah akan diampuni dosa-dosa kita. Oke, ya itu teman Pro 2 ya. Tapi jangan juga kamu ngerasa tidak pernah melakukan dosa ini tidak bertobat Ustadz ya. Karena manusia betul. mana Ustadz yang tidak punya dosa kan? Pak Makassar bilang KPD yang itu namanya. Betul, jangan sampai ada teman Pro 2 yang merasa kayak jarang sholat tobat, jarang minta ampun karena merasa bahwa jauh dari maksiat, terus mungkin juga merasa bahwa sholatnya terus dijaga, tapi kan namanya pintu dosa Ustaz kita nggak pernah tahu ya hal mana aja, tindakan mana aja dari manusia yang bisa termasuk dosa. Bahkan untuk lisan kita pun secara tidak sengaja menyakiti orang juga bisa termasuk dosa ya Ustadz ya. Ya betul. Jadi buat kamu yang mengulang terus kesalahan nggak apa-apa, bertobat aja, tapi jangan direncanakan. Bener kata Ustadz tadi, jangan direncanakan gitu. Anggap ya manusia hilaf misalnya, manusia mungkin melakukannya karena 1, 2, 3 alasan gitu. Nah ini kan di bulan Ramadan pasti manusia tuh berlomba-lomba Ustadz untuk berdoa, minta pengampunan dosa gitu. Kemudian nanti setelah Lebaran, ada nggak sih tanda-tanda bahwa dosa kita tuh terhapuskan atau dosa kita tuh diampuni Ustadz? Karena ini penting mungkin untuk teman-teman Pro 2 yang penasaran ya kan, kayak apa ya tandanya kalau misalnya pengampunan kita, taubatnya kita diterima. Oke, baik. Kalau tanda-tandanya pertama punya banyak versi. Jadi ini versi saya dari hasil membaca rujukan ulama kita. Yang pertama, ada perasaan selalu takut kalau tobat yang kita minta kepada Allah itu tidak diterima. Artinya kalau kita takut, ragu-ragu, kan pasti kita akan memastikan terus-menerus. Betul. Misal kita misalnya dalam hati benar kita kunci rumah atau tidak tadi. Kita akhirnya pulang masih tadi kunci. Dan perasaan ini yang harusnya muncul kepada orang-orang yang sudah diterima tobatnya. Lantas mungkin ada yang akan mengatakan
Jadi apa gunanya tobat berulang itu? Hmm. Makanya Allah sampaikan dalam Al-Quran, "Illa man taba wa amila amalan shalihan fa Hmm. ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat." Jadi Allah mengatakan dalam Al-Quran, Hmm. surah Al-Furqan itu, fa ulaika yubaddilu. Hmm. Orang yang bertobat itu Allah gantikan Hmm. sayyi'atihi, Hmm. dosa-dosanya, dengan hasanat, dengan kebaikan. Hmm. Jadi kalau kita sudah diampuni oleh Allah, bertobat terus, Hmm. maka Allah berikan kebaikan sebagai gantinya. Hmm. Jadi memang ini kalau kita di bulan Ramadan utamanya, itu Hmm. pasti sudah minta ampun, Hmm. dan setelah Lebaran harus kita bisa merasakan itu. Hmm. Dan yang kedua, tentu keadaan kita menjadi lebih baik. Hmm. Jadi bukan keadaan yang diketahui, tapi kondisi mental kita, kondisi kerohanian kita. Hmm. Kalau dulu mungkin kalau kita masalah Hmm. langsung stres berangkat. Iya. Tapi kalau setelah itu diampun dosa kita, mungkin akan lebih banyak bermuhasabah diri. Ini adalah akibat dosa saya. Sehingga dia merasa tenang Hmm. bahwa akhirnya dosa saya dihilangkan melalui ujian yang didapatkan dari Allah. Hmm. Dan ini penting, kata ujian ini harus dipahami betul bagi Iya. karena jangan sampai semua orang mengatakan musibah datang lantas dikatakan ujian. Hmm. Ujian ini hanya diberikan Allah kepada orang yang beriman dan bertakwa. Iya. Jadi jangan sampai terlalu GR bilang tidak pernah sholat, tidak pernah minta taubat, tiba-tiba kena musibah langsung bilang saya diuji oleh Allah. Jangan-jangan bukan ujian, jangan-jangan azabnya Allah itu. Astagfirullahaladzim. Oh, Jadi itu yang kedua. Dan yang terakhir itu tentu ketika orang sedang melakukan dosa, dia oleh Allah, tentu penyesalan atas itu selalu muncul dalam bahwa kita pernah melakukan dosa. Itu perasaan itu tersebut itu membuktikan bahwa boleh jadi Allah telah mengampuni dosa-dosa kita sehingga kita ketika setelah Lebaran menjadi insan yang fitrah, yang Amin. tersuci, yang terbebas dari dosa-dosa yang telah lampau. Amin. Ini kalau boleh pinjam sedikit teorinya tadi Ustadz, bahwa seperti handphone Ustadz ya, ketika full memorinya semua sistem operasinya akan lambat. Kita mau buka WhatsApp juga lambat. Mau HP juga jadi cepat panas Ustadz. Iya kan? Ya, betul. Tapi ketika dihapus sedikit demi sedikit, nah udah bisa tuh kita kembali lagi pakai handphonenya, sudah tidak panas lagi. Paling penting itu tidak lalot nih. Jadi mungkin itu kurang lebih gambaran manusia ketika dihapus dosa-dosanya Ustadz ya. Betul. Nah mungkin karena udah mau jam 5 Ustadz nih, udah mau mungkin siap-siap buka puasa di jam 6 lebih nanti. Nah ada mungkin terakhir pesan-pesan dari Ustadz yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 mengenai pembahasan kita tentang air mata tobat yang menjemput ampunan menikmati Ramadan. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih. Saya ingin tutup dengan mengulangi kembali ayat yang saya sampaikan di awal. Quran Surah Az-Zumar ayat 43. Ini seluruh orang harus betul-betul selalu tanamkan dalam diri bahwa Allah cinta pada kita. Seburuk apapun diri kita dalam kehidupan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai hamba-hambaku yang melakukan dosa besar, banyak dosanya, jangan pernah berputus asa terhadap rahmat Allah. Makanya mari kita jadikan bulan Ramadan di sisa bulan Ramadan ini. Jadi tadi saya mau luruskan Mbak Nindya, tadi bilang 18 hari. Ini urusan berapa Ustaz? 12 hari sisanya. Aduh, 12 hari sisa. Saya kaget. Semoga di sisa bulan Ramadan ini kita betul bisa mendapatkan pengampunan Allah, karena dalam hadis disebutkan ragima'an rajulin, merugilah kita salah liman adraka Ramadan, salah ketika mendapatkan bulan Ramadan sampai berakhir bulan Ramadan qabla ayyughfara lahum, tapi tidak mendapatkan pengampunan oleh Allah. Jadi pengampunan di bulan Ramadan adalah peluang paling besar untuk mendapatkan pengampunan. Olehnya itu mari kita kejar itu, bukan meramaikan mall, tapi mari kita meramaikan masjid-masjid.
supaya kita mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Mbak Nindi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lengkap sudah obrolan kita di hari ini dan mudah-mudahan bisa menambah iman lagi untuk teman-teman Pro 2 untuk biar lebih yakin memanfaatkan bulan Ramadan ini untuk bertaubat biar dosa-dosanya dihapus dan jangan gengsi untuk mengakui dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Ustadz Abdul Ghani ya Dokter Abdul Ghani atas waktunya. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi sama teman Pro 2 Amin, amin. dan bisa datang langsung Ustadz ya ngobrol lagi sama Insyaallah. teman Pro 2 ya. Kalau gitu Ustadz wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro 2 jangan Waalaikumsalam kemana-mana. warahmatullahi. Aku bakal balik lagi nemenin kamu. Saya Terima pamit Mbak kasih Nindi. Ustadz atas Assalamualaikum. waktunya. Assalamualaikum.